Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Halo, silahkan. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita mulai konselingnya, lebih baik kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan nama saya Desa Tiani. Saya mahasiswi di Universitas Interpres Jati, program studi bimbingan konseling. Kalau boleh tahu, bisakah kamu perkenalkan juga? Nama saya Anissa Bella, Bu. Oke, Anissa. Anissa sebelum join Zoom ini habis dari mana? Kuliah, Bu. Oh, kuliah juga. Jurusan apa? Jurusan arsitek. Wah, arsitek ya. Berarti gambarnya jago pasti nih. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, kuliahnya sekarang udah semester berapa nih, Kak? Semester 5 sih, Bu. OTW semester 6. Oh, baik. Semester 5. Bentar lagi lulus berarti ya. Oke, tadi sebelum kesini, apa udah makan dulu kamu? Kan takutnya nanti saat kita konseling, kamu lapar. Sudah, Bu. Hmm, udah ya, alhamdulillah kalau udah. Nah, sekarang saya mau tanya, sebelumnya kamu ada pernah ikut konseling juga nggak? Belum pernah, Bu. Oke, kalau belum pernah, saya jelasin dulu ya apa itu konseling. Saya kamu juga ada gambaran dari kegiatan konseling kita nanti seperti apa. Jadi konseling itu adalah suatu pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor, atau di sini saya sebagai konselornya kepada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien. Di sini kliennya itu berarti kamu yang bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah yang sedang dialami oleh klien. Nah, sampai sini sudah paham? Iya, Bu. Oke, jadi kalau boleh saya tahu, apa sih yang memberatkan pikiran kamu saat ini? Eh, ya, Pak. Jadi saya masih bingung harus mulai dari mana, Ibu. Kamu nggak perlu bingung, karena kamu boleh menceritakan dari mana saja. Kalaupun kamu menganggap masalah ini sebuah rahasia, kamu juga nggak perlu takut akan dibocorkan rahasianya. Um, di sini yang tahu hanya kamu sama saya aja. Saya juga akan menjamin kerahasiaan dari cerita kamu karena dalam konseling itu kami memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala hal yang berbau rahasia akan dirahasiakan oleh kita. Jadi kamu nggak perlu takut akan dibocorkan. Nah, kamu juga nggak perlu ragu untuk bercerita. Kamu boleh menganggap saya sebagai teman kamu. Saya akan mendengarkan semua cerita kamu dengan sukarela. Nah, sampai di sini apa bisa kamu mulai menceritakan apa yang menjadi beban dan pikiran kamu saat ini? Jadi begini, Bu. Saya itu sebenarnya ingin berhenti merokok, tapi masalahnya itu ketika saya berteman-teman bersama teman-teman saya, jadi saya merokok lagi. Hmm, jadi kamu itu ngerokok ya. Terus terang saya bangga sama kamu karena kamu memiliki niatan untuk berhenti merokok dan itu merupakan salah satu langkah awal yang baik buat kehidupan kamu. Iya, Bu, terima kasih. Oke, tadi kamu bilang kalau kamu ini ingin berhenti merokok, tapi ketika saat bersama teman-teman kamu um, malah merokok lagi. Bisa ceritakan lebih lanjut gak itu bagaimana? Ya, Bu, jadi begitulah masalahnya. Mereka, ketika bersama teman-teman saya, terkadang saya gak enakan karena mungkin alasan kebersamaan. Jadi saya merokok lagi. Kamu ngerasa nggak enak karena teman-teman kamu ngerokok, kamu enggak. Jadi makanya kamu ngerokok lagi ya, karena alasan kebersamaan itu. Itu.
Ya, Bu, jadi begitu. Oke, sebelumnya apa orang tua kamu tahu kalau kamu ini merokok? Tahu, Bu. Sebelumnya orang tua saya. Gimana? Apa orang tua kamu tahu? Sudah mengetahui, Bu. Malah kemarin saya sudah terkena dampak dari rokok itu. Jantung saya jadi bermasalah. Karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti merokok. Oke, berarti kamu udah merasakan dampak dari ngerokok itu bagaimana ya? Nah, lalu bagaimana sikap orang tua kamu saat mengetahui itu? Ya, dia menasihati saya agar jangan merokok lagi. Setidaknya kalau misalkan belum bisa berhenti sepenuhnya, minimal mengurangi merokok. Oh, jadi orang tua kamu udah tahu, terus orang tua kamu juga nasehatin untuk berhenti merokok gitu ya. Ya, Bu. Nah, permasalahannya sekarang ada pada diri kamu sendiri. Karena sebenarnya kan kamu udah ngerasain bagaimana dampak dari rokok itu. Nah, selain itu, orang tua kamu juga kan udah menasehati agar kamu berhenti merokok. Nah, jadi sampai sini apakah kamu sudah pernah berbicara ke teman-teman kamu kalau sebenarnya kamu ini ingin berhenti merokok? Sudah, Bu. Tapi teman-teman saya tuh malah tidak mau mengerti. Dengan saya berbicara seperti itu, malah mereka mengejek saya. Teman kamu jadinya malah ngejek kamu ya. Terus terus gimana? Ya, karena itu saya merokok lagi. Saya nggak enakan karena mereka adalah teman-teman saya, Bu. Hmm, lalu perasaan kamu ketika kalau gitu seperti apa? Ya, ketika merokok bersama teman-teman saya sih merasa nyaman-nyaman aja, Bu, sama mereka. Kalau ngobrol jadi nyambung aja. Kalau lagi main seru aja gitu. Walau sebenarnya ada penyesalan sih kalau udah merokok. Jadi kamu ngerasa nyaman ketika merokok bersama teman-teman kamu. Walaupun sebenarnya di hati kamu merasa ada penyesalan ketika merokok lagi seperti itu. Iya, Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di sisi lain juga saya merasa menyesal kembali ketika merokok. Oke, saya bisa paham apa yang saat ini kamu rasakan. Saya harus bagaimana, Bu? Oke, tapi sudahkah kamu menanamkan dalam diri kamu kalau kamu ini benar-benar berhenti merokok? Kan kalau niat kamu emang sudah berniat ya, tapi maksudnya ada hal lain nggak sih yang kamu lakukan seperti menulis kata-kata di dinding, di handphone atau gimana gitu? Karena kan itu sebagai bentuk motivasi juga untuk kamu bisa berhenti merokok. Ada nggak? Belum, Bu. Jadi berarti kalau gitu kamu merasa belum sepenuhnya bisa untuk berhenti merokok ya? Iya, Bu, karena itu saya merasa bingung, bagaimana caranya agar saya berhenti merokok. Kamu ngerasa bingung dan kecewa karena sampai saat ini kamu belum bisa sepenuhnya berhenti merokok, begitu ya? Iya, Bu. Mungkin karena kamu belum menanamkan sepenuhnya dalam diri kamu untuk tidak bisa untuk berhenti merokok, makanya kamu masih ikut teman-teman kamu ngerokok kali. Ya, begitulah, Bu. Jadi permasalahannya tuh ketika saya bersama teman-teman saya aja sih, Bu. Saya pasti merokok lagi. Jadi kamu ngerasa yakin, kamu nggak merasa yakin ya sama diri kamu sendiri, terus sama temen-temen juga karena itu kamu merokok lagi walaupun sebenarnya kamu sendiri sudah tahu bagaimana.
Mama lepek aja dipikir gak record, Mbak. Kita kan jadi kamu ngerasa nggak yakin ya sama diri kamu sendiri. Kamu juga nggak ngerasa yakin sama teman-teman kamu, makanya kamu ngerokok lagi walaupun sebenarnya kamu itu tahu dampak dari merokok itu. Ya, betul sekali, Bu. Sebenarnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu, tapi di sisi lain saya juga masih tetap merokok dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan. Ya, meskipun saya sudah tahu dan bahkan mengalami bagaimana rasanya terkena dampak dari merokok itu. Jadi kan sebenarnya kamu udah tahu dampak dari merokok itu, tapi kamu tetap saja ngerokok bersama teman-teman kamu karena kamu ngerasa nggak enak gitu. Iya, Bu, betul sekali. Jadi saya bingung itu bagaimana caranya agar teman-teman saya tuh mengerti di posisi saya. Oke, berarti kamu ini ngerasa bingung karena gimana caranya agar teman-teman kamu bisa ngerti terhadap keadaan kamu saat ini. Oke, jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah kamu mengutarakan bahwa kamu nggak bisa ngerokok lagi. Kamu juga harus mengatakan dengan jelas kalau kamu sekarang itu ada gangguan kesehatan kamu. Iya, Bu. Jadi di samping itu dalam kamu juga harus tahu dalam kondisi seperti apa kamu mengungkapkan apa yang ada di pikiran kamu. Kamu juga harus menggunakan kata-kata yang tepat kepada teman kamu supaya mereka bisa paham. Nah, saya mau tanya, menurut kamu kondisi yang seperti apa kamu harus mengungkapkan pikiran kamu? Di saat lagi kumpul rame-rame sih, Bu. Nah, iya bagus karena berarti kalau rame-rame semuanya akan mengerti permasalahan kamu ya. Nah, selain itu kamu juga harus berkomitmen terhadap diri kamu sendiri. Jadi kayak bagaimana seharusnya kamu menolak ketika teman-teman kamu sedang menawari rokok. Saya akan mencoba sih, Bu. Nah, sekarang saya ingin kamu merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang kamu lakukan untuk benar-benar berhenti rokok seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. Yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya agar tidak merokok lagi. Saya juga akan membuat catatan di dinding kamar, handphone, di binder, diary, dan sebagainya, sehingga saya akan selalu mengingatnya dan saya akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek atau bungkus rokok yang dipajang di kamar saya. Saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya. Bagus sekali, Anissa. Saya sangat senang mendengarnya. Kamu juga terlihat antusias sekali dalam mencoba perubahan pada diri kamu. Nah, sekarang karena kamu sudah sekarang berarti kamu sudah mengetahui ya, kamu juga sudah dapat merumuskan tujuan agar berhenti merokok secara total dengan baik dan jelas ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, kapan kamu akan mencoba untuk melakukan perubahan itu? Sesegera mungkin sih, Bu. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya sesegera mungkin itu kapan? Besok kah? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan? Saya akan melakukan itu mulai besok, Bu. Saya akan mencoba dengan semaksimal mungkin. Bagus. Lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Nah, sekarang
Bagaimana perasaan kamu? Sudah merasa lega sih, Bu. Baik, kamu ngerasa lega. Oke, ternyata waktu kita juga udah hampir habis ya. Iya, Bu. Nah, untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, saya ingin mendengar kamu mengungkapkan kembali isi pokok pembicaraan kita tadi. Boleh? Baik, Bu. Yang pertama, saya akan meyakinkan diri saya lagi agar benar-benar berhenti merokok dan saya tidak akan peduli apa kata teman-teman saya nantinya. Dengan saya berhenti merokok, saya juga akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek api dan koleksi kotak-kotak rokok yang dipajang sama saya. Saya juga akan meminta teman-teman saya dan kakak saya agar memperingati saya jika nanti saya merokok lagi. Bagus, rupanya kamu benar-benar udah paham ya. Jadi sekarang gimana perasaannya? Saya merasa lega sekali, Bu. Oke, sekarang saya ingin kamu berjanji pada saya untuk melakukan perubahan itu secara maksimal. Saya juga akan mengamati perubahan kamu selama seminggu ke depan ya. Iya, Bu. Oke, berarti kita bisa atur pertemuan di minggu depan di hari dan waktu yang sama. Bisa? Iya, Bu, Nanti bisa. juga, oke. Nanti juga saya ingin kamu menceritakan bagaimana pengalaman kamu selama seminggu ini sampai nanti benar-benar ada perubahan secara permanen ya. Iya, Bu, bisa. Dan saya berjanji untuk melakukan perubahan itu secara maksimal mungkin. Saya akan berusaha. Bagus, bagus sekali. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya rasa kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.